Saya lanjut materi ke materi berikutnya, yaitu masih terkait dengan IR diagram. Hanya yang di sini dijelaskan bentuk-bentuk lain, ya, simbol-simbol yang lain selain daripada versi yang saya jelaskan 2 minggu yang lalu. Ya, jadi di sini ada versi crossfoot, juga ada satu lagi kalau nggak salah versi. Nah, ini dia, ya. Jadi ada satu lagi versi IDFix. Nah, IDFix. Jadi ini udah saya jelaskan di videonya yang saya share di grup WA, juga saya share di e-learning. Mudah-mudahan sudah selesai ditonton. Jadi kalaupun ada yang masih ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan saja. Kemudian selain itu bahasannya juga tentang supertipe dan subtipe, ya, hierarkinya ada yang prosesnya itu secara generalisasi dan ada yang secara spesialisasi, ya. Oke, ada yang ingin bertanya, silakan langsung. Siapa mau nanya? Di sini mau nanya, silakan langsung aja. Tidak bertanya, saya anggap sudah paham. Kalau bertanya, saya jelaskan ulang. Ya, bagaimana? Adakah yang ingin bertanya? Udah? Bu. Yang di rumah? Oh ya, oke. Siapa nih? Nur Fadliati, silakan. Ya Bu, maaf Bu, saya mau tanya masih kurang ngerti yang bagian derajat relasi min max yang bentuk-bentuk notasinya tuh Bu. Itu saya agak bingung untuk biar ingat lebih cepatnya gitu Bu. Yang mana ya? Yang di slide yang ini atau yang di slide sebelumnya? Yang itu Bu, yang pertama, slide pertamanya Bu. Ini nih. Ya. Yang paling pertama sih yang saya Bu. Oh. Nah, ini ya. Iya Bu. Oke. Ya, baik. Ya, tadi yang di rumah ada yang bertanya terkait dengan derajat relasi min maksimal. Jadi minimal maksimal ini ingin dijelaskan ulang maknanya itu seperti apa. Baik, akan saya jelaskan ulang, ya. Jadi pada 2 minggu lalu kita sudah hiburannya lumayan mengganggu juga nih sore-sore. Ada nyanyi-nyanyi. Oke, baik, 2 minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan entitas itu apa, atribut, kemudian relasinya, kemudian batasan relasinya seperti apa, ya. Nah, jadi di sini, ya, pada relasi itu selain daripada batasan relasi itu juga ada sebutannya itu. Kalau yang 2 minggu lalu dijelaskan itu terkait dengan kardinalitas. Nah, kalau kardinalitas ini adalah bentuk maksimalnya. Ya, maknanya bentuk maksimal berarti kita tidak mempertimbangkan yang minimalnya. Nah, di sini ya pada slide ini ada dua sekaligus. Jadi nilai minimal dan maksimalnya. Jadi kalau kardinalitas itu maksimalnya saja, kalau di sini ada minimalnya juga. Nah, apa maksud daripada minimalnya? Ya, maksud daripada minimalnya. Contoh misalnya, saya langsung jelaskan dengan contohnya. Notasinya terlebih dahulu, ya. Jadi di sini notasinya, kalau minimalnya itu 0, ya, minimalnya 0, kemudian maksimalnya itu n. Kalau dalam notasi chat, ya, penulisannya seperti ini. Nah, namun kalau notasi crossfoot, maka penulisannya seperti ini. Jadi kalau crossfoot itu
khasnya, ya bentuk khasnya itu dia memang ada seperti, nggak bisa saya drone. Nah, jadi kalau yang bentuk notasi crossfoot khasnya itu ya mirip seperti kaki burung ya. Jadi kan kalau kaki burung kalau kita lihat kan kalau digambarkan secara apa namanya ya, secara kasarnya aja ya, bukan yang betul-betulnya ya, lebih kurang kan seperti ini kakinya. Nah, jadi makanya dikatakan simbol ini itu disebut sebagai crossfoot. Foot itu kaki, cross itu gagak ya. Nah, jadi kaki gagak istilahnya. Nah, kalau 0,n bermakna nolnya itu adalah nilai minimal dan n-nya itu nilai maksimalnya. Nah, jadi penulisan dalam bentuk can ya sesuai dengan angkanya, tapi dalam bentuk notasi crossfoot maka yang bulatan ini itu melambangkan nolnya ya minimalnya, sedangkan yang kaki yang banyaknya ini melambangkan n-nya. Oke. Nah, kalau minimalnya 1 ya berarti bedanya yang minimalnya itu akan yang 0 tadi akan diganti menjadi garis, sedangkan n-nya itu tetap. Kalau 1,1 ya berarti 1 seperti ini saja. Kalau 0,1 ya berarti hanya 0 seperti ini saja. Ya, nah ini notasinya dulu. Nah, kemudian saya akan jelaskan, saya ulang jelaskan terkait dengan simbolnya. Nah, jadi di sini, nah ceritanya seperti ini, ya. Ceritanya nih, ini sebetulnya penjelasan. Jadi 2 slide berikutnya ini sebetulnya penjelasan dari 2 slide yang sebelumnya, ya. Jadi ini penjelasannya. Jadi kalau kalian baca ya seperti ini hasil pembacaannya. Nah, ini jadi di sini kita bisa lihat ya sesuai dengan penjelasannya. Seorang mahasiswa itu boleh mengambil banyak mata kuliah sekaligus. Jadi maknanya si mahasiswa itu ada relasi dengan mata kuliah dan dia boleh mengambil banyak. Jadi maksimalnya berapa? N. Ya, maksimalnya adalah N. Ya, demikian juga sebaliknya. Tetapi, nah di sini ada tapinya. Tapi boleh juga seorang mahasiswa itu tidak mengambil mata kuliah apapun. Nah, misalnya lagi cuti akademik. Kalau cuti akademik kan kita nggak ngambil mata kuliah, kan? Yang bermakna kalau cuti akademik ya berarti kita memang ya cuti. Yang dikatakan cuti ya berarti kita tidak kuliah sama sekali. Nah, maknanya tidak mengambil kuliah sama sekali atau tidak aktif kuliah, ya berarti berapa minimal mata kuliah yang akan kita ambil saat kita cuti akademik? Berapa? Hah? Kok diam? Kalian sendirilah. Nah, kalian sendiri kalau mengambil mata kuliah itu maksimalnya berapa? Memang akan dibatasi oleh jumlah SKS-nya, ya kan? Nah, itu syarat lainnya ya. Kita tidak akan membahas di sini. Tapi anggapannya apa? Maknanya bisa lebih dari 1 kan? Banyak, ya maksimalnya banyak. Tapi kalau lagi cuti, ada ngambil mata kuliah nggak? Enggak kan? Nah, berarti maknanya mahasiswa itu mengambil mata kuliah minimalnya ada berapa? 0. Nah, jadi saat mahasiswa itu cuti akademik, berarti minimalnya dia akan mengambil berapa mata kuliah? 0 mata kuliah. Nah, sehingga ya relasi minimalnya itu 0. Ya, jadi relasi minimalnya adalah 0. Maksimalnya berapa? Ya maksimalnya banyak. Walaupun nanti kalau kita lihat kasus secara langsung real life-nya yang dikatakan banyak ini, ya tentu saja ada batasan. Nah, biasanya dibatasi oleh jumlah SKS yang bisa diambil berdasarkan nilai IPK, ya kan? Nah, tapi kita tidak membahas kesyarat seperti itu. Yang kita bahas di sini maksimalnya bisa lebih dari 1 atau N. Nah, sedangkan minimalnya itu adalah 0. Nah, kenapa 0? Ya karena mahasiswa tersebut cuti. Kalau cuti kan nggak ngambil apapun, ya kan? Nah, sehingga kita balik lagi kemari. Nah, sehingga mahasiswa mengambil mata kuliah, ya derajat relasi minimalnya itu adalah 0. Pindah.
Nah, derajat relasi minimalnya adalah 0, sedangkan maksimalnya adalah N. Oke, sampai sini paham? Nah, sebaliknya, ya, apa makna sebaliknya? Berarti mata kuliah. Nah, satu mata kuliah itu akan diambil oleh banyak mahasiswa, ya kan? Maksimalnya kan boleh banyak, siapapun itu boleh mengambil mata kuliah tersebut. Nah, tapi ternyata ada mata kuliah pilihan. Nah, biasanya kalau mata kuliah pilihan itu yang namanya mata kuliah pilihan kan berarti boleh ada yang pilih, boleh juga nggak ada yang milih. Nah, maknanya kalau ada satu mata kuliah itu tidak ada yang memilih, berarti minimalnya berapa orang mahasiswanya? 0. Ya, 0. Jadi maknanya satu mata kuliah itu diambil oleh minimal 0 mahasiswa, ya, maksimalnya N. Paham? Jelas? Ya. Jadi itu makna daripada relasi minimal maksimal. Ya, di sini N. Jadi N ini kita tidak membatasi, walaupun nanti akan ada batasan sesuai dengan misalnya kalau kondisi realnya ya, misal kayak di Unsyah ini. Ya kalau kondisi realnya nanti akan dibatasi, misalnya satu kelas cuma boleh 30 orang, ya berarti 30 saja untuk satu mata kuliah, anggapannya seperti itu. Tapi kita tidak membahas sampai situ, itu udah syarat apa istilahnya ya, syarat kondisi yang selainnya, tapi maknanya lebih dari satu. Jadi satu mata kuliah itu bisa diambil oleh minimal 0 mahasiswa, nggak ada yang ngambil, ya nggak ada yang ngambil, mahasiswanya nggak ada yang memilih mata kuliah tersebut. Kemudian boleh maksimalnya adalah banyak atau N. Oke, nah kemudian antara mata kuliah dengan dosen. Nah ini semuanya sebetulnya sudah dijelaskan di sini. Ini sebetulnya pembahasannya. Nah, cuman karena beda slide, jadi kesannya jadi apa namanya ya, bolak-balik jadinya. Ini penjelasan, gambarnya di sini, ya. Nah, ini yang versi Chen-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan mata kuliah dengan dosen? Nah, di sini anggapannya ceritanya seperti ini. Suatu mata kuliah, kita balik lagi penjelasannya. Nah, seorang dosen itu boleh mengajar banyak mata kuliah sekaligus. Jadi satu dosen boleh mengajar banyak mata kuliah, tapi bisa saja dosen itu tidak mengajar satu mata kuliah pun. Nah, contoh misalnya kalau dosen tadi lagi tugas belajar, lagi apa istilahnya studi lanjut. Nah, kalau studi lanjut atau tugas belajar, maka dosen tersebut dibebas tugaskan. Nah, maknanya dibebas tugaskan sebagai dosen umumnya. Jadi dia hanya tugasnya itu belajar. Makanya namanya tugas belajar, disuruh belajar aja. Nah, maknanya saat si dosen tersebut sedang tugas belajar, maka dia tidak akan mengajar satu mata kuliah. Nah, berarti dosen mengajar mata kuliah minimalnya berapa? 0. Ya kan? 0. Kalau dia lagi tugas belajar, dia tidak mengajar. Ya, dia tidak mengajar mata kuliah apapun. Berarti minimalnya adalah 0. Ya. Maksimalnya berapa? N. Ya, sebanyak mana si dosen itu sanggup, ya segitulah dia boleh mengajar. Walaupun nggak mungkin juga banyak-banyak kali, nggak mungkin satu dosen mengajar 10 mata kuliah, itu nggak mungkin. Tapi anggapannya lebih dari satu. Maksimalnya itu adalah N. Ya, maksimal adalah N. Kemudian, setiap mata kuliah hanya boleh diajar oleh seorang dosen saja. Jadi anggapannya satu mata kuliah, satu dosen. Ya, satu mata kuliah, satu dosen. Ini bukan contoh di Unsyah ya, karena kalau di Unsyah ini satu mata kuliah itu ramai dosen ya. Tapi pada kasus ini, satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen saja. Dan tidak boleh ada mata kuliah yang tidak ada dosennya. Jadinya minimalnya berapa? 1, maksimalnya 1 juga. Nah, kita kembali lagi ke sini gambarnya. Nah, jadi satu mata kuliah itu akan diajar oleh
satu orang dosen, jadi maknanya mata kuliah tadi harus ada dosennya, nggak boleh ada mata kuliah yang wujud tapi nggak ada dosen yang ngajar, itu nggak boleh. Maknanya seperti itu. Jadi satu mata kuliah itu diajar oleh minimal satu dosen dan maksimal satu dosen juga. Oke, nah kemudian dosen, ya satu orang dosen itu bisa mengajar minimal 0 mata kuliah yang tadi saya cerita kalau misalnya dosen tersebut lagi tugas belajar maka minimalnya 0 mata kuliah dan maksimalnya adalah N. Ya, banyak mata kuliah. Nah, ini bentuk notasi chat. Jadi kalau kita buat dia dalam bentuk notasi crossfoot, ya tinggal kita ubah aja bentuknya jadi seperti ini. Yang tadi kan 0,N di atasnya. Nah, bentuknya jadi kayak ini nih, ada kakinya. Ya, ada kakinya di sini. Nah, ini juga 0,N. Ini juga 0,N. Nah, kalau yang ini adalah 1,1. Nah, bedanya kalau notasi chain itu kita pakai simbol apa nih namanya? Diamond. Diamond. Ya, diamond untuk relasi ya, tapi pada notasi crossfoot ini nggak ada diamondnya lagi, tapi hanya garis saja beserta dengan tulisannya. Ya, nah makanya di sini ada saya tambahkan catatannya, ya catatannya jika pada crossfoot karena relasi diamondnya itu nggak ada lagi, maka pada suatu relasi karena kan dia hanya berupa garis. Ya, hanya garis saja karena dia berupa garis, maka dia tidak mungkin untuk memiliki atribut. Nah, caranya gimana? Ya berarti kalau misalnya sebelumnya itu relasinya anggaplah seperti ini. Nah, di sini misalnya ada atributnya, di sini ada atributnya. Contoh ya, contoh. Ini contohnya saja. Maka nanti bagaimana caranya? Oh, yang ini. Nah, yang relasi yang ini tinggal kita ubah dia menjadi entitas juga. Nah, ini entitas aslinya jelas ada. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini untuk mengakomodir bahwa pada notasi crossfoot ini suatu relasi karena dia hanya berupa garis saja itu tidak bisa memiliki atribut. Jadi tinggal kita ubah dari bentuk chain tadi kita ubah menjadi crossfoot. Kalau dia memiliki atribut maka kita ubah dia menjadi suatu entitas yang baru. Ya, itu aja bedanya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah bisa difahami tadi siapa yang nanya ya? Nur Fajriyati. Ya, yang lainnya bagaimana? Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah bisa dipahami? Insya Allah sudah, Bu. Makasih banyak, Bu. Oke, ada lagi